kompleks. Hukum itu keras, tapi itu tetaplah hukum. Jika dikontekstualisasikan, maka sejatinya negara harus memprioritaskan perlindungan hak warga negara di atas kepentingan pertumbuhan ekonomi semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang arif dan terpelajar, serta insan pemerhati hukum sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari Invicta Team dengan saya Ahmad Raja Haikal sebagai pembicara pertama dan Siti Saroh sebagai pembicara kedua serta Iksan Nazudin sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas bahwasannya kami menerima lahirnya mosi perdebatan kita kali ini dengan didasari oleh 3 poin argumentasi utama. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh pada bahtera argumentasi, izinkanlah kami untuk mendefinisikan terlebih dahulu terkait mosi perdebatan kita kali ini. Adapun definisi dari mosi kita kali ini bahwasannya pemerintah lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berlebih dibandingkan merespon krisis ekologis yang nyata. Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai indikator utama kemajuan dan stabilitas negara. Orientasi ini diwujudkan melalui ekspansi pertambangan dan perkebunan monokultur. Memang sektor tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap pengembangan pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain Indonesia juga mengalami kehilangan hutan tropis yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasannya ada trade-off lingkungan, trade-off nyata di lingkungan antara pertumbuhan ekonomi dan juga krisis ekologis. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini didasari oleh 3 poin argumentasi utama. Yang pertama, Dewan Juri yang kami hormati, penekanan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah menciptakan trade-off lingkungan yang nyata. Yang kedua, Dewan Juri yang kami hormati, bahwasannya ketergantungan pada ekstraksi alam beresiko menimbulkan kerusakan irreversibel. Dan yang ketiga, Dewan Juri yang kami hormati, fokus pada pertumbuhan ekonomi telah menggeser hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan baik. Hak lingkungan yang baik dan sehat adalah hak konstitusional, bukan kebijakan opsional. Namun dalam praktiknya di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan suatu prioritas dan perlindungan lingkungan dijadikan hal yang sekunder. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, kami tegaskan bahwasannya orientasi pertumbuhan ekonomi yang berlebih telah mengorbankan keberlanjutan ekologis dan hak warga negara. Maka dari itu, untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas, lugas, dan mantap bahwasannya kami bangga menjadi tim pro. Sekian dan terima kasih. Profesor Sajipto Raharjo dalam teori progresivitas hukumnya sejatinya menekankan bahwasanya hukum tidaklah boleh menjadi alat legitimasi kekuasaan, melainkan hukum haruslah berpihak pada kemanusiaan, keadilan, serta keselamatan rakyat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, serta seluruh insan pemerhati hukum yang arif dan bijaksana. Perkenalkan saya Siti Saroh selaku representasi pembicara kedua pro yang akan meningkatkan esensi perdebatan kita kali ini pada kajian yuridis normatif serta mekanisme solusi yang komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, memasuki bangunan argumentasi kami, bahwasanya secara konstitusional dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwasanya negara berhak menjamin atas setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat. Bahkan Dewan Juri dalam pasal 33 ayat 4 menjelaskan bahwasanya perekonomian nasional haruslah dibarengi dengan prinsip keberkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu sendiri. Artinya apa Dewan Juri? Artinya perekonomian nasional dalam sistem hukum kita bukanlah sebuah tujuan yang absolut semata. Ia haruslah dibatasi oleh prinsip berkelanjutan itu sendiri. Bahkan Halahart dalam karya monumentalnya The Concept of Law menegaskan bahwasanya validitas suatu kebijakan itu ditentukan kesesuaiannya dengan norma tertinggi dalam sistem hukumnya. Maka dengan ini Dewan Juri, kami dengan tegas, lugas, dan mantap mendukung mosi perdebatan kali ini sebab mosi adalah solusi. Dewan Juri yang terhormat, penekanan berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi ini jelas telah mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis yang nyata. Hal ini Dewan Juri
tentu akan menghasilkan trade-off ekologis yang nyata. Dan ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwasanya ketika paradigma pembangunan menekankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan, maka ini tentu kebijakan ekonomi sudah tidak lagi relevan dengan prinsip berkelanjutan yang ditentukan oleh konstitusional itu sendiri. Kemudian Dewan Juri, hal ini tentu akan mencederai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentu Dewan Juri ini akan mengaburkan prioritas negara dalam merespon krisis ekologis yang terjadi di Indonesia. Kemudian Dewan Juri, adapun mekanisme solusi kami yakni dengan penguatan, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap oknum-oknum itu sendiri. Dan tentu Dewan Juri, sejatinya hukum kita telah memberikan kewenangan terhadap negara untuk menindak, mengawasi, serta memberikan sanksi terhadap oknum-oknum yang telah mengakibatkan krisis ekologis itu terjadi. Maka Dewan Juri, mari kita renungkan jika krisis ekologis ini akan mengancam keselamatan rakyat dan menjadikannya sebagai hal yang sekunder demi pertumbuhan ekonomi yang semata, maka jelas ini adalah bentuk kegagalan negara yang nyata dalam merespon krisis ekologis yang terjadi di Indonesia. Maka dengan ini Dewan Juri, negara boleh saja menunda reformasi ekonominya, tetapi Dewan Juri, alam tidak bisa menunda kehancurannya. Untuk itu Dewan Juri telah tepat berdiri bersama kami untuk mendukung mosi perdebatan kali ini, sebab mosi adalah solusi. Sekian dan terima kasih. Salus Populis Suprema Leg Exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Maka Dewan Juri yang kami hormati, jika kita kontekstualkan pada mosi perdebatan kali ini, maka sejatinya hal ini menegaskan bahwasanya negara seharusnya menempatkan keselamatan ekologis dan kualitas lingkungan hidup sebagai prioritas utama di atas kepentingan pertumbuhan ekonomi semata. Karena kerusakan lingkungan pada akhirnya akan mengancam nyawa rakyat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, serta para insan hukum yang arif dan bijaksana, perkenalkan nama saya Iksan Najudin sebagai pembicara ketiga dari tim Pro yang akan mengelaborasikan dan menuntaskan sesi perdebatan kali ini setuntas-tuntasnya. Mari kita mulai. Dewan Juri yang kami hormati, di sini saya akan mengelaborasikan pembicara pertama dan dua kami yang akan saya jelaskan secara data empiris dan sosiologis Dewan Juri terhormat. Maka Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami, bahwasanya kami memiliki 3 urgensi utama dalam mendukung penuh mosi perdebatan kali ini secara tegas, lugas, dan mantap. Yang pertama Dewan Juri yang kami hormati, paradigma penanam berlebihan pada pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan trade-off lingkungan yang nyata. Hal ini ditunjukkan data Global Forest Watch pada tahun 2024 menyatakan bahwasanya Indonesia telah kehilangan ratusan ribu hektar tutupan lahan setiap tahunnya akibat ekspansi komoditas dan aktivitas ekonomis berbasis lahan Dewan Juri terhormat. Kehilangan pohon ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana banjir dan longsor Dewan Juri terhormat karena fungsi ekologis untuk panahan air itu hilang Dewan Juri terhormat. Maka artinya apa Dewan Juri terhormat? Artinya pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan biaya ekologis telah mengakibatkan kerusakan yang nyata, bukan hanya sekedar asumsi teoritis. Yang kedua, Dewan Juri yang kami hormati, ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada eksploitasi alam telah mengakibatkan kerusakan alam yang bersifat irreversibel pada krisis ekologis negara. Hal ini ditunjukkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2025 menyatakan bahwasanya bencana banjir, bandang, dan longsor di wilayah Sumatera telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Dengan laporan 303 orang meninggal dunia akibat kombinasi cuaca ekstrim dan kerentanan lingkungan. Baik terjadinya bencana longsor di wilayah dengan perubahan tatapan lahan dan tekanan aktivitas manusia. Oleh karena itu, hal ini menegaskan bahwasanya ketergantungan pertumbuhan pada eksploitasi alam telah mengakibatkan meningkatnya kerentanan bencana dan mengakibatkan kerugian yang bersifat permanen yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi dalam pada jangka pendek Dewan Juri terhormat. Hal ini sangat amat disayangkan. Yang ketiga Dewan Juri terhormat, fokus pertumbuhan ekonomi telah menggeser prioritas perlindungan hak warga negara untuk hidup yang sehat, aman, dan tentram Dewan Juri terhormat.
Hal ini ditunjukkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Laporan Bencana pada tahun 2025 menyatakan bahwasanya ribuan warga terdampak bencana banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya akibat kerusakan lingkungan, termasuk korban meninggal dunia, luka, dan kehilangan tempat tinggal. Fakta bahwasanya masyarakat menjadi dampak langsung akibat kerusakan lingkungan, hal ini menegaskan bahwasanya prioritas pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada keselamatan masyarakat. Negara terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi sehingga gagal melindungi hak konstitusional warga untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan aman. Dewan Juri terhormat. Maka Dewan Juri yang kami hormati, dengan ini kami menyatakan secara tegas bahwasanya kami mendukung penuh mosi perdebatan kali ini secara tegas, lugas, dan mantap. Jens Stephen pernah mengatakan, janganlah kita menjadi kapal yang berlayar di air yang keruh, sebab sejatinya argumentasi yang tumbuh akan sia-sia tanpa pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami mengajak Dewan Juri yang kami hormati serta para insan hukum yang arif dan bijaksana untuk bersama-sama menaiki perahu argumentasi kami untuk mendukung penuh mosi perdebatan kali ini secara tegas, lugas, dan mantap. Sebab sejatinya, mosi merupakan sebuah solusi. Akhir kata, bangga menjadi tim pro. Sekian, terima kasih. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwasannya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika dikontekstualisasikan, maka lingkungan yang baik dan sehat adalah amanat konstitusional untuk seluruh warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang arif dan terpelajar, serta insan pemerhati hukum sekalian, sampailah kita pada sesi ujung perdebatan. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ahmad Raja Haikal untuk menegaskan kembali argumentasi yang sedari tadi sudah disampaikan oleh pembicara kedua kami, serta pembicara ketiga kami dari ranah yuridis dan juga sosiologis empiris. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kami tidak menolak pertumbuhan ekonomi, tetapi yang kami tolak adalah pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai prioritas yang absolut yang mengaburkan tanggung jawab negara dalam merespon krisis ekologis yang ada. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya di Indonesia bukti kebijakan dan juga struktur ekonomi serta pola regulasi menunjukkan bahwasannya krisis ekologis bukan hanya dampak dari pembangunan, tetapi Dewan Juri yang terhormat, itu adalah konsekuensi dari paradigma yang salah urutan prioritasnya. Dan selama paradigma ini tidak diubah, maka respons negara terhadap krisis ekologis hanya akan bersifat tambah sulam, bukan transformatif. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, kami mengajak Dewan Juri yang terhormat untuk berada di pihak kami, mendukung mosi perdebatan kali ini. Maka dari itu kami bangga menjadi tim pro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.